Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Yuk, hari ini saya akan update kembali perkembangan rumput pakcong yang kemarin minggu lalu saya tanam. Kurang lebih 2 minggu yang lalu lah. Nah, sekarang sudah seperti apa perkembangannya? Nah, ini kan yang kemarin saya traktor tuh. Udah seminggu lebih, 2 minggu lah ya. Nah, sekarang kondisinya seperti apa? Nah, mari kita akan review. Nah, kemarin kan baru setengah jengkal ya. Sekarang lihatlah ini. Sudah ada lebih dari sudah ada 1 jengkal. Nah, tuh. Bahkan yang ini juga sama. Ada yang lebih. Nah. Oh iya teman-teman. Nah, kalau nanti kan pas nanamnya itu ditidurin seperti ini ya. Nah, nanti dia akan muncul tunas di sini. Ketika sudah muncul tunas, nanti akan muncul akar. Nah, ini kalau kita tutup dengan tanah ininya, nah, maka perkembangannya akan semakin cepat, teman-teman sekalian. Nah, gitu. Dia akan semakin cepat. Semakin cepat akar menyentuh tanah, itu semakin baik. Nah, aku nanamnya kemarin tuh ditidurin ya, dengan cara ditidurkan seperti ini. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai pada tumbuh, sudah mulai pada bertunas. Karena pas waktu ditanam itu tunasnya itu 2 ya. Ada sebagian tunas yang nancap di dalam dan hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, jadi dia keluar dari tanah seperti ini. Nah, ini waktu masih kecil memang seperti ini. Tapi nanti kalau udah besar nanti akan seperti itu. Oh, itu yang udah 1 bulanan, 1 bulan lebih. Nah, ini seperti ini ya, gemuk-gemuk. Nah, kita akan berjalan lagi untuk melihat kembali, mengecek mana yang tumbuh, mana yang belum. Oke. Nah, memang secara perkembangan itu kalau misalnya apa ya, di 1 bulan pertama itu memang agak lama ya, terasanya itu lama. Tapi kalau udah umur 1 bulan ke atas itu cepet banget perkembangannya, cepet banget gitu. Apalagi sekarang mau memasuki era musim hujan ya, musim kemarau. Maka harus segera, kalau punya bibit harus segera ditanam karena akan memasuki musim kemarau. Oke, kita akan berjalan lagi. Kita akan lihat lagi nanti yang sebelah sini, nanti tak review lagi. Nah, ini udah bagus banget tuh tumbuhnya. Ini udah tinggi-tinggi, udah hampir 1 pinggang lebih orang dewasa ya. Dan lanjut lagi, kita akan review sampai ke sana-sana ya. Nah, memang pertumbuhannya itu tidak seragam. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, itu tergantung dari benihnya. Nah, lagi-lagi. Nah, seperti ini tuh. Ini kan aku ditidurin. Kemudian dia tumbuh tunas di sini. Nanti tunas yang bawah akan tumbuh lagi. Nah, kalau seperti ini, itu lebih bagusnya tuh tinggal kita timbun dengan tanah supaya lebih cepat tumbuhnya. Seperti ini. Nah, kayak gini nih. Ini kalau kita timbun dengan tanah. Nah, ini kan ada 2 ruas tuh. Nah, ruas yang bawahnya yang ini muncul dari dalam tanah. Nah, kalau ini ruas atasnya. Nah, kalau yang ruas atasnya biar lebih cepat pertumbuhannya, kita timbun aja pakai tanah biar akarnya langsung nyentuh gitu. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk sekedar pengetahuan, nah ini nih. Nah, ini kan kita tanam ditidurkan tuh. Kalau kita cabut tuh, ini akarnya itu udah tumbuh tuh. Walaupun dia belum ada tunas ya, ada yang belum ada tunas, tapi secara akar dia sudah tumbuh tuh. Nah, secara akar dia sudah tumbuh. Nah, nanti dia akan tumbuh belakangan lewat tunas di sini. Itu dia akan keluar lagi tunas di sini, atau di sini dia akan keluar lagi dia tunasnya ya. Nah, terus tips yang kedua, ketika penanaman dilangsungkan,
Nah itu kan ada kelopak-kelopaknya itu ya. Nah saya sudah coba praktekkan benih pakcong yang ada kelopaknya ditanam langsung dengan benih pakcong yang kelopaknya itu kita buang terlebih dahulu. Itu hasilnya lebih bagus benih yang hasilnya lebih bagus benih yang kelopaknya dibuang terlebih dahulu. Nah kayak ini nih, ini tuh ini kan udah numbuh nih, ada berapa tunas nih, itu 3 ada 3 tunas gitu. Nah ini kalau ini kerendam air sebenarnya nggak bagus ya. Nanti dia kalau kerendam air kayak gini, itu nanti dia si tunas muda yang baru numbuh ini dia akan busuk. Nah, karena musim hujannya kencang banget, jadi ya ini tidak bisa dihalau, hanya bisa kita kurangi. Tapi nanti siang juga ini akan surut karena hujan masih kencang banget di sini. Nah, untuk itu kita juga bikin namanya pembuangan ya. Ini air pembuangan. Nah air pembuangan ini gunanya apa? Ketika musim hujan seperti ini, itu bisa langsung kita alirkan. Dan ketika kemarau atau air sedikit, nah nanti ini bisa kita bendung untuk pengairan ke sebelah sananya gitu ya. Nah ini benih yang kemarin kita tanam. Tuh, ini udah luar biasa. Udah ada 1 jengkal lebih. Nah ini tumbuh lagi, banyak yang tumbuh ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lari ke kotakan sebelah sana. Di kotakan sebelah sana itu, nah ini airnya memang banyak banget ya. Kita memang tidak bisa untuk menghalau karena hujannya kenceng banget. Tapi ini kalau sehari 2 hari tidak ada hujan juga, ini sudah aman, kering lagi. Jadi ini tuh becek kayak gini. Nah ini sebenarnya kurang bagus kayak gini, tapi ya gimana lagi, kita tidak bisa melawan kekuatan alam. Apalagi yang benihnya terendam seperti ini ya. Nah ini yang terendam nih ya. Tuh dia mati. Ini salah satunya contoh ya, mati dia kalau terendam air itu, nggak tumbuh sama sekali, malah busuk. Nah seperti ini. Jadi bagusnya itu apa? Rumput pakcong itu bagusnya ditanam di tempat yang lembab atau bahkan kering gitu ya. Sebelah sini juga agak kurang bagus karena air yang terlalu tinggi. Ya begitulah namanya usaha ya, selalu ada hambatan, selalu ada kendala. Nah kayak gini nih, ini tuh udah numbuh ya. Nah dia kalau terlalu sering terendam, nanti ini akan lama-lama akan busuk si ininya nih, si daun-daunnya nih akan cepat busuk. Maka lebih baik dikeringkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah praktek di sawah yang sebelah sana. Nah yang sebelah sana juga sama seperti itu. Awalnya itu terendam seperti ini, terendam. Saya pikir wah ini udah pasti gagal gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika itu hujan surut, kemudian irigasinya tak benahin semuanya, sehingga lahan itu kering. Jadi bikin air seperti ini kering. Dan alhamdulillah setelah itu langsung pada numbuh tinggi-tinggi gitu. Nah ini yang kemarin. Nah sekarang kita loncat ke sini ya, kita loncat ke lahan kemarin yang pernah kita tanami sebelumnya, dan ternyata jelek ya perkembangannya. Lihat ini hanya rumput-rumput liar, tapi ada yang tumbuh. Nah contohnya seperti ini. Nah ini kan udah sebulan lebih, harusnya yang ini ya, harusnya ini seperti itu tinggi-tinggi. Nah, karena ini ditanamnya tanpa melalui proses
apapun, langsung begitu dibabat, langsung tak tanemin, maka hasilnya pendek seperti ini. Tapi tumbuh, cuman nggak besar ya. Nanti dia akan kelihatan nih, udah 2 bulan, 3 bulan, nanti akan kelihatan. Rumput-rumputnya di bawah, dia nggak tinggi. Dan kalau pakcong ini tinggi, nanti dia akan muncul sendiri dan kelihatan. Gitu. Nah ini tumbuh, cuman kecil. Tuh. Ya 2-3 bulan mungkin baru bisa apa sih namanya, menyamai. Tapi sayang kan kalau kayak gitu. Nah ini tuh kayak gini, dia ini apa namanya, tumbuh sih tumbuh, cuman ya lama gitu, lambat pertumbuhannya. Nah nah kayak gini, ini kan beda banget. Nah ini pakcong, ini pakcong, ini rumput pakcong. Nah, tapi tumbuhnya itu dia beda dengan rumput-rumput yang ini ya. Nah ini pakcong juga, nah ini pakcong juga, ini juga sama. Ada numbuh sebelah sana juga ada, cuman kurang bagus. Nah ini ada numbuh, ada yang tinggi gitu, cuman jadi jarang gitu ya, karena kalah sama rumput-rumput liar ini. Begitu. Ini juga, ini tumbuh, jadi nggak kelihatan. Nah kalau yang kelihatan mah kelihatan. Nah lihat yang bawah, kita lihat yang bawah ya. Nah yang bawah ini awalnya terendam air, awalnya terendam, kemudian saya berusaha gimana caranya supaya airnya surut. Nah ini langsung kita coba sana ya. Nah kalau ini bagus banget tuh, tumbuhnya pada tinggi-tinggi tuh, rata kalau ini ya tuh, hampir ya udah tinggi-tinggi nih ya, 1 pinggang orang dewasa lah kalau yang ini tuh. Nah. Tuh pakcong semua. Nanti kalau udah tinggi nih, udah 2-3 bulan, ini akan rata gitu ya, akan rimbun kayak pohon jagung. Ini udah bagus, tinggal kita kasih pupuk sebenarnya. Tuh, ini udah 1 pinggang orang dewasa seperti ini. Segini tuh, lumayan. Udah alhamdulillah, batangnya pun besar-besar ya tuh, seperti itu gitu. Nah ini yang kemarin terendam, saya pikir ini akan gagal. Nah ternyata setelah kan karena udah kelihatan, udah sebagian udah banyak yang apa sih namanya, busuk karena terendam air itu, pucuk-pucuknya yang baru jadi itu busuk. Nah habis itu kita melakukan diberesin irigasinya, kemudian airnya dikosongin, tapi alhasil alhamdulillah yang tadinya busuk itu dia pada numbuh lagi. Karena apa? Karena udah ada akar sebenarnya, akarnya udah tumbuh, cuman tunasnya aja yang mati. Nah ketika si air itu surut, kemudian ini tuh nggak kering tapi semu-semu basah gitu, emal-emal gitu. Nah ternyata yang tadi tumbuh itu numbuh kembali. Nah ya ini harusnya yang sebelah sini tuh lebih tinggi daripada yang lain. Nah karena terjadi hal seperti itu, yang udah numbuh busuk karena airnya dia jadi 2 kali, airnya jadi bareng sama. Nah, harusnya ini ada perbedaan tinggi yang sebelah sana dengan yang sebelah sana, tapi karena kejadian itu akhirnya jadi sama serempak gitu, nggak beda gitu. Nah seperti itulah kawan-kawan, penanaman rumput pakcong ini. Ya bismillah, kita berusaha, insya Allah ada jalan. Nah,
kalau udah gede kayak gini, walaupun bawahnya terendam air, itu nggak masalah, karena dia udah akarnya tuh sudah kuat. Nah, seperti ini itu nggak masalah, dia akan tetap hidup, nggak akan. Yang rentan itu ketika umurnya itu di bawah 1 bulan, itu rentan banget kalau kerendam air. Nah, ini kan sudah besar ya tuh. Jadi batang utama yang dulu kita tanam itu sudah busuk. Nah, sekarang muncul batang yang baru ini. Nah, yang nggak baru ini udah gede, artinya akarnya itu sudah menjalar dengan kuat. Jadi kalaupun terendam air itu tidak masalah, kawan. Nah, seperti inilah kira-kira penampakannya. Tuh. Alhamdulillah besar-besar ya, gemuk-gemuk. Alhamdulillah. Nah, ini juga tuh ada yang 2. Nah, ini nanti kalau udah 3 bulan kita panen, yang tadinya 2 tunas bisa jadi 4, bahkan 5 atau 6. Jadi nanti akan muncul kelipatannya. Memang pertama kali nanam itu sedikit, nanti kita dapatnya sedikit, paling ya satu kotak ini nggak nyampe tonan lah, paling ya berapa kintal gitu. Tapi untuk panen kedua, ketiga, nah yang bagus sih, yang paling bagus sih udah panen ke 4, ke 5 ya, karena ini apa namanya udah banyak gitu. Nah, untuk siklus panen pertama itu untuk dari penanaman ya, itu jangan dulu dipanen sebelum umur 3 bulan kalau bisa. Ini menurut apa sih namanya, asumsi saya ya, 3 bulan. 3 bulan pertama baru kita pangkas. Untuk bibit pakcong yang baru tanam ya, itu diusahakan 3 bulan jangan kita panen dulu. Nah, nanti setelah 3 bulan, nah 3 bulan pertama itu setelah penanaman kita panen. Nah, kemudian selanjutnya itu siklusnya antara 40 hari sampai dengan 2 bulan baru kita tanam. Kesananya itu sama seperti itu, setiap 40 hari sekali atau 2 bulan sekali. Nah, kayak gitu. Supaya apa? Karena kalau untuk apa namanya, pakan, kalau kita biarkan terlalu lama, di atas 3 bulan atau 3 bulan, itu sebenarnya tidak terlalu bagus untuk pakan, karena keras bawahnya, batangnya ya keras, jadi sulit ya untuk dicerna oleh ternak itu. Nah, kalau untuk nanti kesananya itu setiap 2 bulan sekali kita panen, 2 bulan sekali kita panen gitu ya, tinggi 1 meter lebih lah, 1,5 meter gitu. Nanti tumbuhnya akan lebih cepat dari yang awal-awal ini ya, gitu teman-teman. Jadi inilah. Nah, ini ada yang daunnya merah-merah, ini nggak masalah gitu kan. Nah, kalau udah segini udah aman. Walaupun dalam apa sih namanya, prakteknya ini dia tuh tumbuh tapi banyak rumput samping-samping itu, banyak rumput-rumput liar. Nah, itu nggak masalah sebenarnya, pakcong akan tetap tumbuh. Nah, nanti kalau dia udah tinggi, dia akan rimbun. Nah, kemudian rumput-rumput liar ini akan mengecil dengan sendirinya karena terhalang cahaya matahari. Begitu kawan-kawan. Baiklah, sampai di sini dulu review kita tentang rumput pakcong. Minggu depan kita akan update lagi bagaimana kondisinya, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana perkembangannya, sampai nanti mau panen pertama. Oke, terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di minggu yang akan datang. Oke, bye-bye.